Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang terdiri dari saya sendiri, Gregor Share, dengan rekan saya, Alexander Ronaldi dan Robin Brian Hogan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai paper yang berjudul Long-Term Cryopreservation of Decellularized Esophagus for Tissue Engineering Clinical Application. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan mengenai introduction, methods, results, discussion, dan conclusion. Yang pertama, introduction. Jadi, rekayasa jaringan esofagus adalah bidang yang berkembang di mana struktur buatan akan segera digunakan untuk mengobati kelainan esofagus. Dan untuk merespon kebutuhan rekayasa jaringan yang semakin meningkat, dibutuhkan peningkatan produksi scaffold dengan biaya yang efektif. Dan ketersediaan scaffold hanya dapat dicapai jika seluruh proses dapat disempurnakan, khususnya pada kondisi penyimpanan. Preservasi komposisi ekstraseluler atau ECM dan mikroarsitektur sangat penting untuk memfasilitasi interaksi matrix sel, mempertahankan struktur 3D, mempertahankan sinyal struktural dan fungsional yang penting, dan merangsang respon imunologi lokal yang mampu meningkatkan kelangsungan hidup sel. Dan saat ini, meskipun telah ada beberapa metode yang dikembangkan untuk membuat scaffold yang terdelurisasi, namun belum ada metodologi yang ideal untuk menyimpan esofagus yang terdeselularisasi dalam jangka panjang. Dan dalam studi ini dikembangkan scaffold deselularisasi dari model hewan dan juga menyelidiki efek dari kondisi penyimpanan yang berbeda terhadap komponen ECM dan mencari metodologi ideal yang untuk menyimpan scaffold deselularisasi yang dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu masuk ke metodenya. Yang pertama itu organ harvest. Jadi esofagus diambil dari kelinci putih sinjenik jantan, dan esofagus diambil hingga persimpangan gastroesofagus dan kemudian dicuci dengan fosfat buffer salin yang mengandung 1% antibiotik atau antimikotik. Kemudian protokol deselularisasi menggunakan deterjen enzimatik treatment atau DET. Dan setiap siklus DET terdiri dari deionisasi pada 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian masuk ke storage protokol. Yang pertama itu slow cooling medium, di mana sampel didinginkan secara perlahan atau sekitar minus 1 derajat Celcius per menit. Sambil direndam dalam 90% medium dan 10% dimetil sulfoksida. Dan slow cooling dicapai dengan menggunakan Nalgene freezing containers yang disimpan pada minus 80 derajat Celcius semalaman. Kemudian sampel ditempatkan dan disimpan dalam fase uap nitrogen cair pada suhu sekitar minus 160 derajat Celcius. Dan yang kedua itu sampel diletakkan pada PBS AA dan disimpan pada 4 derajat Celcius. Kemudian masuk ke scaffold analysis. Jadi analisis scaffold dilakukan setelah setiap siklus deselularisasi dan dibandingkan dengan jaringan segar. Selanjutnya karakterisasi scaffold dilakukan setelah 2 minggu, 4 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan penyimpanan dalam dua kondisi berbeda, yaitu SCM dan 4 derajat Celcius. Dan diambil minimal 4 sampel dari hewan yang berbeda untuk setiap analisis. Lalu histologi. Jadi sampel difiksasi selama 24 jam dalam larutan neutral buffer formalin dalam PBS di room temperature dan dicuci dalam DH2O dan didehidrasi dalam graded alkohol, lalu ditanam dalam parafin dan dipotong pada 5 mikrometer dan diwarnai. Kemudian DNA quantification, di mana DNA diisolasi menggunakan tisu DNA isolation kit mengikuti instruksi pabrik. Kemudian ECM component quantification, di mana kandungan kolagen, elastin, GAG dikuantifikasi menggunakan total kolagen SI kit, fastin elastin SI, dan GAG SI kit. Kemudian ada synchrotron based X-ray phase contrast imaging atau XPCI. Kemudian ada chicken chorioallantoic membrane assay atau CAM, di mana sifat angiogenik dari
decellularized scaffolds dinilai menggunakan uji CAM. Kemudian ada biomechanical testing yang digunakan untuk mengevaluasi sifat biomekanik decellularized esophagus, dan spesimen diuji dan diberi tegangan longitudinal uniaksial hingga failure. Kemudian ada scanning electron microscopy atau SIM, dan juga statistik, di mana data dikalkulasi dan dilaporkan sebagai mean plus minus standar deviasi. Untuk selanjutnya yaitu results ini. Jadi ini yang pertama ini adalah pengembangan scaffold atau pancah esophagus yang didesellularisasi. Dan ini bisa dilihat di gambar yang pertama, yaitu gambar yang A. Ini adalah perbandingan pancahnya, sampelnya bisa dibilang. Ini antara yang bagian yang masih fresh, siklus DET1, kemudian siklus DET2, dan siklus DET3. Ini gambar aslinya, dan ini ada gambar dari mikroskopik. Bisa dilihat ini ada perbedaannya. Dan ini bisa dilaporkan ya bahwa setelah siklus DET pertama, esophagus menjadi tembus pandang ya, seperti terlihat di gambar. Yang sebelumnya ini masih segar, masih ada pembuluh darahnya, ada bercak darahnya. Kemudian dia menjadi tembus pandang. Dan kemudian ini staining oleh H dan E atau hematoxylin dan eosin menunjukkan berkurangnya sel secara progresif pada tiap tahap desellularisasi. Setelah siklus DET2 tidak ditemukannya inti pada pancah. Diketahui bahwa jumlah DNA berkurang secara signifikan setelah tiap siklus DET jika dibandingkan dengan jaringan ketika masih segar. Dengan tidak adanya perbedaan jumlah DNA antara siklus 2 dan siklus 3. Kemudian di gambar yang B ini bisa dilihat ya, ini perbedaan penggunaan standingnya. Ini ada standing yang menggunakan MT, P-out, EVG, dan AB. Dan ini juga ada perbandingan antara fresh DET1, DET2, dan DET3. Dan ini MT dan perbedaannya ini masing-masing yaitu MT staining menunjukkan ketidakberadaan nuklear material dan terjaganya struktur ECM di lamina propria, submukosa, dan intermuscular septae. PR staining menunjukkan terjaganya kolagen di submukosa dan enucleated intermuscular fibers. EVG staining menunjukkan adanya elastin berwarna hitam di submukosa, sekitar pembuluh darah, dan sekitar enucleated intermuscular fibers. Elastin ini terjaga keadaannya. AB staining menunjukkan terjaganya keawetan GAG dan terlihat jumlah kolagen berkurang secara signifikan setelah siklus DET1 dan setelah siklus DET2. Jumlah elastin tidak berkurang secara signifikan setelah siklus DET kedua, namun setelah melewati siklus DET ketiga, terlihat jumlah elastin yang berkurang secara signifikan apabila dibandingkan dengan saat masih segar dan setelah siklus DET kedua. Desellularisasi juga memberikan efek berupa berkurangnya tingkat GAG setelah siklus DET pertama, namun tidak terlihat adanya perubahan level GAG setelah siklus DET ketiga. Dan ini ada pengambilan gambar menggunakan PCI. Bisa dilanjutkan. Ya, ini yang gambar yang A, B, dan C itu merupakan pengambilan gambar menggunakan XPCI. Jadi ini menunjukkan ya, kita bisa mengobservasi proses pengawetan mikroarsitektur pancah yang lebih jelas. Jadi ini di gambar yang A ya, itu terlihat bahwa proses pengawetan SM itu berhasil di lamina propria dan submukosa setelah 2 siklus DET. Di gambar yang B terlihat terjaganya morfologi dari muscularis mucosae. Selain itu, membran dasar masih terjaga kesatuannya yang bisa dilihat di gambar yang C. Dan di gambar E itu juga ada
pembandingan kekuatannya ya. Kemudian scaffold atau pancah yang sebelumnya diimplementasikan di cangkang telur ayam menggunakan metode CAM menunjukkan adanya beberapa pembuluh darah yang bersambung dengan pancah dengan bentuk seperti uji roda yang bisa dilihat di gambar yang D. Itu ada yang gambar DET setelah siklus DET2 dan gambar yang di kontrolnya. Dan ini perbandingan harinya yaitu hari yang pertama atau D0. Dan ini ada perbandingan dan ada juga di hari yang ke-10. Jumlah pembuluh darah di sampel yang positif memiliki jumlah yang lebih banyak daripada sampel yang negatif. Dari perhitungan jumlah pembuluh darah terlihat adanya perbedaan jumlah yang signifikan antara hari ke-10 dengan hari ke-0 setelah implantasi. Panca yang terdeselularisasi ini kemudian melewati tes kekakuan dan keelastisan yang kemudian ditranslasikan menggunakan kurva strain UTS atau Ultimate Tensile Stress dan modulus Young. Tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan di aspek UTS antara sampel yang masih segar dengan sampel yang terdeselularisasi setelah siklus DET pertama dan siklus DET kedua. Ini bisa dilihat dari gambar yang F ya. Dan dari kurva stress strain-nya ini terlihat bahwa kurva stress strain yang akan semakin curam dan semakin berbentuk S seiring dengan bertambahnya jumlah siklus DET. Tensile stress yang diberikan kepada sampel sampai sampel putus pun tidak memiliki perbedaan. Kemudian dilanjutkan dengan perbandingan protokol penyimpanan. Seperti tadi diketahui bahwa ini tujuan dari research paper ini adalah untuk melihat perbandingan kedua protokol penyimpanan, yaitu protokol penyimpanan SCM atau slow cooling method dengan metode 4 derajat Celcius. Ini bisa dilihat di gambar yang bawah, yang A, dengan gambar yang B itu ada perbandingannya. Jadi dari hasil pengamatan secara mata langsung, sampel yang menggunakan metode SCM memiliki keadaan yang hampir menyerupai sampel yang masih segar. Kecuali dia warnanya menjadi lebih pink daripada yang segar ya. Kemudian sampel yang menggunakan metode 4 derajat Celcius memiliki keadaan yang menyerupai sampel yang masih segar di jangka waktu penyimpanan 2-4 minggu. Namun sampel terlihat mengalami degradasi dan kehilangan konsistensinya apabila disimpan lebih daripada jangka waktu 4 minggu. Dan jika diamati dari sisi potongan melintang menggunakan SEM, sampel 4 derajat Celcius menunjukkan memisahnya mukosa dan lapisan-lapisan muskularis. Ini bisa dilihat di gambar yang B. Ini ada perbandingannya ya. Kemudian ECM dari sampel ini hancur dengan kolagen dan fiber elastin membentuk bundelan bulat. Pengamatan dengan magnifikasi yang lebih besar menunjukkan tidak adanya perbedaan kondisi lumen antara dua protokol. Analisis perbedaan submukosa antara dua sampel menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sampel SCM memiliki submukosa yang padat dengan fiber kolagen yang masih ada dalam bentuk bundalannya. Sedangkan submukosa sampel 4 derajat Celcius tidak beraturan dengan bundalan kolagen yang telah tersebar menjadi fiber-fiber tunggal. Muskularis milik sampel SCM terjaga keawetannya dengan adanya batas yang jelas antara lapisan lingkar bagian dalam dengan lapisan luar yang membujur, sedangkan sampel 4 derajat Celcius tidak terlalu terjaga keawetannya, sehingga batasnya tidak terlihat. Selanjutnya. Ya, ini ada perbandingan antara SCM dengan 4 derajat Celcius dan ini
diperlihatkan perbandingan waktu penyimpanannya ada minggu kedua, minggu keempat, bulan ketiga, dan bulan keenam. Dan ini juga ada perbandingan mechanical properties-nya ya, yang diuji dari biomechanical. Percobaan biomechanical ini dilakukan untuk melihat perbedaan dari kekuatan antara dua sampel. Perbandingan modulus Young dan UTS atau ultimate tensile stress saat 2 minggu pertama dan 6 bulan milik sampel SCM menunjukkan tidak adanya penurunan UTS walaupun modulus yang mengalami penurunan. Ini bisa dilihat di yang D ya. Itu bisa dilihat dia modulus Young-nya menurun, dua-duanya menurun. Tapi ketika dilihat yang ultimate tensile stress-nya, SCM dan 4 SCM tidak terlalu menurun ya. Dia menurun sedikit, sedangkan yang 4 derajat Celcius ini mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah penyimpanan 6 bulan. Berikutnya adalah hasil diskusi dari jurnal telah kami analisis. Evolusi yang pesat dari rekayasa jaringan mendorong scaffolds yang telah dideselularisasi untuk penggunaan praklinis dan klinis. Setelah mengidentifikasi protokol deselularisasi yang efektif dan menggunakannya untuk menyiapkan scaffolds atau perancang tingkat klinis, kami membandingkan fungsi dari cryoprotectant dengan penyimpanan standar scaffolds aseluler untuk memverifikasi potensial dari metode penyimpanan ini. Untuk pertama kalinya, di sini kami menunjukkan bahwa esophagus yang telah dideselularisasi bisa digunakan untuk diawetkan jangka panjang menggunakan Me2SO dan nitrogen cair. Ini merupakan metodologi yang bagus untuk penyimpanan sel. Pertama, kami telah membuktikan jika protokol DET bisa diaplikasikan untuk esophagus kelinci yang telah dideselularisasi, sama seperti yang telah kami tunjukkan untuk organ lainnya dan spesies kuantifikasi DNA. Pelumuran dan elektroforesis gel menunjukkan keefektifan penghilangan DNA setelah 2 siklus DET yang tidak memiliki perbedaan pada konten DNA setelah siklus berikutnya. Dalam studi ini, kami mengkonfirmasi keserbagunaan dan keandalan dari perawatan DET untuk meraih deselularisasi yang baik di modul hewan besar lainnya. Setelah pengembangan scaffold atau peranca, kami membandingkan dua metodologi yang sering digunakan sebagai penyimpanan jaringan. Dengan demikian, kedua kelompok tersebut kami bandingkan dan kami simpan di PBS atau AA di suhu 4 derajat Celcius. Kami menganalisis scaffolds atau peranca setelah penyimpanan jangka panjang dan jangka pendek untuk meniru ketersediaan kebutuhan klinis. Ketika mempelajari struktur dari scaffolds atau peranca yang telah disimpan dengan histologi dan tes kuantifikasi untuk komponen CM, kami menemukan serat kolagen yang dipelihara di sampel SCM dan suhu 4 derajat Celcius setelah 2 dan 4 minggu disimpan. Tetapi analisisnya baru dapat dilakukan setelah 3 dan 6 bulan penyimpanan dan menunjukkan jika pemeliharaan SCM hanya ada pada sampel SCM. Untuk mengkonfirmasi kemampuan dari protokol SCM dalam memelihara komposisi SCM, baik dalam jangka waktu panjang ataupun jangka waktu pendek, kami mengukur komponen ini dengan mendeteksi adanya peningkatan pada komposisi kolagen atau elastin atau GAG selama periode penyimpanan SCM, yakni dari minggu kedua hingga 6 bulan. Hal ini juga berdampak pada sifat biomekanikal dari scaffold atau peranca setelah penyimpanan SCM. Seperti yang ditunjukkan oleh tes yang dilakukan untuk menilai apakah pemeliharaan struktural memungkinkan adanya keuntungan fungsional. Perbandingan dengan protokol cryopreservasi dengan bebas es spesifik untuk esophagus deselularisasi kelinci akan menarik, karena dapat memberikan pengetahuan baru untuk teknik penyimpanan terbaik tanpa mempengaruhi fitur penting HM. Perbedaan metode deselularisasi dapat berefek pada komposisi, struktur, dan sifat biomekanikal dari hasil HM. Namun, meskipun kita hanya membandingkan dengan kemanjuran dari dua teknik penyimpanan,
hanya pada scaffolds atau peranca turunan DTE yang telah dideselurisasi, kami percaya bahwa protokol SCN berkata adanya mekanisme dari kriyoproteksi akan mengizinkan pemeliharaan yang optimal dari scaffolds atau peranca lainnya yang telah dideselurisasi terlepas dari asal spesies, ukuran, atau metodologi deselularisasi. Berikutnya adalah kesimpulan dari jurnal ini. Rekayasa jaringan menjadi alternatif valid untuk mengganti organ karena adanya peningkatan dalam produksi scaffold atau peranca alami. Namun, metode ini membutuhkan pengembangan strategi baru, yakni untuk penyimpanan dan pengiriman scaffold atau peranca. Dalam penelitian ini juga, kami berhasil mendeselularisasikan kerongkongan kelinci menggunakan metode DT. Kami juga mendemonstrasikan bagaimana pendinginan lambat dalam medium dan Me2SO diikuti dengan penyimpanan jangka panjang dalam uap nitrogen cair merupakan teknik yang efektif untuk pengawetan sifat struktural dan mekanik dari scaffold atau peranca yang dideselularisasikan. Sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.